pendidikan dari sekolah penggerak dan sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan yang menyaksikan acara ini melalui siaran langsung dari kanal YouTube SMK dan PAUD Dikdasmen. Mengawali acara, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dan bagi yang menyaksikan secara virtual untuk dapat duduk dengan sikap sempurna. Hadirin dapat duduk kembali. Aku ini jam 8 toh, rene yang meneh. Aku nggak Zoom, nggak bisa diganggu. Nggak bisa nyala. Mari kita beranjak ke acara yang ini penyampaian sambutan ya, nanti ya. Oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Bapak Anindito Aditomo. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Prasamulyani, Dirjen Pendidikan Vokasi Ibu Dr. Kiki Yuliati, Dirjen PAUD dan Dikdasmen Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD. Yang saya banggakan para kepala satuan pendidikan yang menjadi narasumber pagi ini, Bu Wiwi, Bu Elis, dan Bu Eti, dan juga tentu Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Guru dari Sekolah Penggerak dan SMKPK dari seluruh Indonesia. Selamat datang Bapak Ibu semuanya dalam peluncuran terbatas rapor pendidikan versi kedua ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat setelah rehat bersama keluarga selama libur kemarin. Hari ini genap 1 tahun sejak rapor pendidikan diluncurkan oleh Mas Menteri sebagai Merdeka Belajar episode ke-19. Alhamdulillah sejak perilisan pertama tahun lalu sudah 99% Pemda dan lebih dari 90% satuan pendidikan mengadopsi platform rapor pendidikan ini. Platform ini kita buat sebagai sarana untuk memberikan laporan kepada satuan pendidikan dan Pemda tentang kinerja kualitas pendidikan mereka selama 1 tahun terakhir, terutama berdasarkan hasil asesmen nasional, ditunjang dengan beberapa data lainnya. Tapi lebih dari sekedar sarana untuk menyajikan data, kami berharap platform rapor pendidikan menjadi alat bagi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan seluruh warga sekolah untuk belajar dari informasi yang ada, untuk melakukan refleksi, berdiskusi bersama, menemukan permasalahan yang ada di satuan pendidikan masing-masing,
serta menyepakati solusi nyata, langkah-langkah nyata untuk mengatasi masalah tersebut. Rapor versi terbaru yang akan kita luncurkan hari ini bukan hanya berisi data-data terbaru hasil kinerja satuan pendidikan selama 1 tahun terakhir, tapi juga ada tampilan dan fitur-fitur baru juga yang kami harap dan kami percaya akan lebih memudahkan Bapak dan Ibu semuanya dalam melakukan refleksi dan perencanaan berbasis data tadi. Sejak tahun lalu, SMK PK dan Sekolah Penggerak adalah pihak yang pertama-tama kami beri akses lebih awal ya kepada platform rapor pendidikan ini. Ini menunjukkan harapan besar kami bahwa Bapak Ibu dari SMK PK dan Sekolah Penggerak bukan hanya mengerti lebih awal, tetapi juga menjadi contoh penerapan berbagai praktik baik tentang pemanfaatan rapor pendidikan ini, sehingga bisa menjadi inspirasi dan juga menjadi narasumber bagi sekolah-sekolah yang lainnya. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Pak Iwan, Bu Kiki, dan Bu Nunu beserta seluruh tim lintas unit utama atas kolaborasi yang baik sekali. Pengembangan versi kedua dari platform rapor pendidikan ini tidak mungkin terjadi tanpa kerjasama dari DSKAP dan tim dari Ditjen Bapak dan Ibu semuanya. Juga tentu kepada tim GovTech yang bekerja di balik layar untuk bisa menghasilkan platform teknologi yang bukan hanya menarik secara visual, tapi juga bisa diandalkan, dan yang paling penting didasarkan pada user experience, kebutuhan dari para kepala satuan pendidikan dan guru yang akan memanfaatkan platform ini. Tentu platform ini belum sempurna, karena itu kami berharap bisa memperoleh umpan balik dari Bapak dan Ibu semuanya selama seminggu ke depan sebelum perilisan ini kita lakukan kepada seluruh satuan pendidikan di minggu depan. Jadi kami persilahkan memberikan masukan jika ada hal-hal yang menurut Bapak Ibu perlu dan bisa diperbaiki lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nindito atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah kita sama-sama menyimak sambutan dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Nunu Suryani. Pada Ibu Nunu, kami persilakan. Terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala BSKAP, Pak Nino Aditomo PSD, Pak Dirjen PDM, Pak Iwan Syahril PSD, dan juga tentu Ibu Kiki Yuliati, Ibu Dirjen Vokasi, lalu para narasumber yang luar biasa pada pagi hari yang sudah hadir dan bergabung, kemudian juga seluruh pejabat di lingkungan Kemendikbudristek yang sudah bergabung, dan juga tentu seluruh tamu undangan, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan para pemangku kepentingan yang akan menggunakan rapor pendidikan. Pertama tentu puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena pada kesempatan yang luar biasa ini, di hari baik, di bulan baik, kita bisa berkumpul bersama mengikuti agenda perilisan terbatas Rapor Pendidikan Indonesia versi 2.0. Saya senantiasa berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan berkah serta kebahagiaan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Terlebih lagi ini masih di bulan Syawal ya, setelah kita 1 bulan penuh mencharge, dan ini adalah semangat baru yang ada pada kita semua. Saya turut bersyukur karena hari ini kita juga dapat bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, tentu dalam rangka tujuan yang sama, sama-sama mewujudkan cita-cita besar kita, yaitu membangun pendidikan di Indonesia ini yang berkualitas bagi anak-anak kita di seluruh Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, sejak tahun 2021 Kemendikbudristek telah menyelenggarakan asesmen nasional ini. Pak Nino ini adalah penggawangnya sebagai salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan yang berfokus pada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta penilaian kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran secara efektif.
pemerintah sudah merancang program sekolah penggerak untuk mewujudkan visi sekolah Indonesia. Nah, pencapaian visi sekolah Indonesia ini dilihat dari aspek hasil belajar, lingkungan belajar, pembelajaran, serta refleksi dan tentu penugasan. Melalui sekolah penggerak, kami menargetkan hasil belajar siswa Indonesia di bidang literasi dan numerasi berada di atas level yang diharapkan. Dan para murid mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, tentu menyenangkan. Nah, mengenai pembelajaran, kita sudah memahami bahwa tidak ada lagi cara lain selain pembelajaran yang berpusat pada murid. Sejauh ini, melalui kurikulum Merdeka, penerapan model pembelajaran seperti yang tadi saya sebutkan di sekolah-sekolah di Indonesia terus meningkat. Kita ingin penerapan model ini semakin meluas dan mendalam. Nah, selain itu, aspek terakhir dari visi sekolah Indonesia yaitu mengenai refleksi diri dan penugasan. Dari aspek tersebut, kita ingin sekolah-sekolah melakukan perencanaan program dan anggaran berbasis pada refleksi diri. Juga terjadinya refleksi guru dan perbaikan pembelajaran. Nah, dengan begitu, guru dan kepala sekolah dapat melakukan penugasan. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, kita menyadari bahwa upaya untuk mencapai visi sekolah Indonesia seperti yang diawali dengan adanya SDM, dalam hal ini adalah guru dan kepala sekolah yang unggul. Tanpa dimulai dengan kepala sekolah dan guru yang unggul, kita tidak akan bisa melakukan pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, yang tidak hanya mencakup kompetensi saja, tetapi juga karakter anak-anak kita. Oleh sebab itu, Dijen GTK menyiapkan pemimpin pembelajaran melalui program pendidikan guru penggerak. Ini adalah program penyiapan pemimpin-pemimpin pendidikan di Indonesia, baik menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun instruktur pelatihan guru. Untuk mendukung hal tersebut, saat ini kami telah menetapkan regulasi Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 menggantikan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 untuk mendukung guru penggerak menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran pasca menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Guru penggerak yang sudah lulus akan mendapatkan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan. Dan sebagai bentuk dukungan yang menyeluruh, Dijen GTK juga menyiapkan konten-konten pengembangan diri untuk kepala sekolah untuk memimpin transformasi pembelajaran di sekolah. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, saat ini kita sedang melakukan penelitian rapor pendidikan versi 2.0. Ini merupakan pengembangan yang terus kita lakukan untuk membantu kepala sekolah dan untuk memimpin pembelajaran. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembenahan dapat menggunakan rapor pendidikan sesuai dengan kebutuhan, terutama di sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan, karena sumber data dalam rapor pendidikan bersifat objektif dan laporan disajikan secara otomatis dan terintegrasi. Itu sebabnya data-data yang ditampilkan pada rapor pendidikan akan sangat membantu kepala sekolah dan guru untuk merencanakan semua kebijakan dan program sekolah dengan berbasis sesuai dengan kondisi yang pada akhirnya membantu kepala sekolah dalam mewujudkan visi sekolah Indonesia. Karena rapor pendidikan merupakan alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar. Nah, dengan demikian saya mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk memanfaatkan rapor pendidikan dengan baik. Dengan memaksimalkan manfaat dari rapor pendidikan ini, kita akan mendapatkan gambaran evaluatif atas sistem pendidikan secara menyeluruh. Ya, gambarannya kita dapat gambarkan sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Dan Bapak Ibu yang saya banggakan semuanya, sebelum saya akhiri, saya ingin menutup dengan sedikit pantun. Berlebaran ke kota Medan. Capnya nggak ada ya. Jangan lupa membeli durian. Mari kita manfaatkan rapor pendidikan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om Rahayu.
Baik, terima kasih banyak Bu Nunu atas arahan dan juga ajakannya dan tadi pantunnya. Nanti saya akan simpan balasan pantunnya Pak Bu Nunu untuk di akhir nanti. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kita sama-sama kita menyaksikan sambutan dan arahan juga yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Ibu Kiki Yuliati, yang akan disampaikan melalui video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Bapak Anindito Aditomo, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Nunu Suryani, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Iwan Syahril, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan Guru SMK Pusat Keunggulan dan Sekolah Penggerak, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita semua dalam keadaan sehat, selamat dan damai, hingga dapat berjumpa pada perilisan rapot pendidikan 2.0. Tak lupa juga saya ingin menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan dan kemampuan untuk dapat menjalankan amanah kita di dalam sistem pendidikan nasional. Saya juga ingin menyampaikan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin kepada Bapak dan Ibu yang merayakannya. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi dan berterima kasih kepada berbagai pihak, di antaranya tim pengembang platform Rapot Pendidikan 2.0 fase kedua yang dalam mewujudkan platform ini, Bapak dan Ibu perwakilan SMK Pusat Keunggulan dan Sekolah Penggerak yang telah hadir dalam perilisan Rapot Pendidikan 2.0, serta semua pihak yang telah terlibat dan berpartisipasi aktif serta berkontribusi dalam pengembangan platform Rapot Pendidikan 2.0 saat ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya sangat senang SMK Pusat Keunggulan dan Sekolah Penggerak mendapat kesempatan pertama mengenal rapot pendidikan versi terbaru. Pekan depan, insya Allah, rapot pendidikan versi terbaru ini akan disampaikan kepada seluruh sekolah. Perilisan terbatas yang dilaksanakan persis 1 minggu sebelum mega rilis nanti bagi semua sekolah pendidikan merupakan salah satu bentuk apresiasi kami, dan juga ini menunjukkan bahwa bagi kami, peran Bapak Ibu sebagai sekolah-sekolah terpilih merupakan peran sangat penting sebagai pusat keunggulan dan penggerak dalam transformasi pengelolaan sekolah dan pembelajaran, termasuk dalam menggunakan rapot pendidikan dan menggiatkan perencanaan berbasis data. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu memegang peranan penting yang sangat esensial dalam mendorong rekan-rekan sesama kepala sekolah dan guru untuk memanfaatkan rapot pendidikan ketika akses ke versi 2.0 dari platform ini dibuka bagi seluruh sekolah pada ajang Megaris tanggal 10 Mei mendatang. Saya berharap Bapak dan Ibu dapat mendukung dan menguatkan kebijakan ini, salah satunya dengan cara menyampaikan seluas-luasnya pengalaman Bapak dan Ibu saat menggunakan platform rapot pendidikan yang terbaru, serta membagikan bagaimana informasi yang disampaikan di platform ini dapat semakin mendorong tugasnya mirip, iya makanya itu tuh tugasnya mau sama, makanya apakah nanti mau dijadikan konservator semua atau satu rapor yang lainnya sih kayaknya saya sudah pertimbangannya udah gampangannya 90% gitu, tapi kalau itu saya masih ragu, tapi gampangannya itu yang nomor jumlahkan itu nanti diberikan apakah lebih condong ke konservator atau kurator. Kalau yang ini akan memelihara kolektif dan museum itu internetnya sing stabil apa ta Mas? 3 apa 6? Podo wae deh. Anggaran sekolah yang kemudian dapat Bapak Ibu gunakan menunjang kegiatan pemenahan. Penambahan fitur ini kemenahan yang semakin tepat sasaran sesuai prioritas sehingga menghasilkan peningkatan capaian yang lebih baik. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, saya sangat bangga dapat menyampaikan bahwa di samping 6 indikator prioritas yang berlaku untuk seluruh jenjang, tersedia pula
tambahan 2 indikator prioritas khusus untuk jenjang SMK. Indikator khas SMK yang pertama adalah indikator penyerapan lulusan SMK, baik yang bekerja, yang berwirausaha maupun yang melanjutkan pendidikan, serta indikator lain yang khas SMK. Yang kedua adalah indikator tingkat kemitraan dan penyelarasan atau link and match suatu SMK dengan dunia kerja dan dunia industri. Kedua indikator ini sangat penting dan sangat khas bagi SMK agar SMK dapat bercermin bagaimana keberhasilannya dalam menyelaraskan pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja, dan dalam hal ini dilihat dari kualitas lulusan sebagai sisi hasil serta upaya kemitraan penyelarasan SMK dengan dunia kerja dan dari sisi prosesnya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami banggakan, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru berkesempatan untuk mendapatkan gambaran utuh dan rinci tentang kondisi satuan pendidikan masing-masing melalui raport pendidikan ini. Data dalam raport pendidikan memungkinkan Bapak dan Ibu mengidentifikasi hal-hal yang sudah baik, hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, dan apa saja yang perlu mendapat perhatian khusus dari Bapak dan Ibu. Proses refleksi juga semakin didukung dengan keberadaan penjabaran akar masalah dari setiap indikator prioritas. Misalnya, indikator link and match SMK dengan dunia kerja yang tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh indikator lain seperti kepemimpinan instruksional kepala sekolah, kualitas pembelajaran, dan partisipasi warga sekolah. Dengan demikian, Bapak dan Ibu dapat melakukan pembenahan ke akar masalah dalam rangka meningkatkan indikator prioritas yang diutamakan. Ibu dan Bapak yang berbahagia, seluruh pengembangan dan pembaharuan pada platform raport pendidikan 2.0 dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk membantu Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan guru, terutama dalam mengelola satuan pendidikan dan pembelajaran agar menjadi lebih baik. Harapannya, satuan pendidikan kita menghasilkan lulusan yang berkualitas. Oleh karena itu, bagi para kepala sekolah dan guru, mari manfaatkan platform raport pendidikan 2.0 beserta seluruh datanya yang tersedia sebaik-baiknya. Mohon gunakan data dan rekomendasi dalam platform ini semaksimal mungkin, termasuk untuk perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Membangun kebiasaan yang baik ini merupakan tanggung jawab kita demi anak-anak kita, demi masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas sambutan dan pengarahannya yang telah diberikan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mengajak bersama-sama untuk kita menyaksikan video testimoni dari kepala sekolah mengenai pengalaman dalam memanfaatkan platform pendidikan serta implementasi. Di sini juga kami merasa mudah diakses. Platform ini mudah diakses karena kami juga melakukan bersama dengan guru-guru ya, untuk mengerjakan yang bersama dengan guru-guru. Kemudian kami dapat melakukan evaluasi diri untuk penjaminan mutu sekolah kami, karena rincian indikatornya juga sangat jelas dan mudah untuk step-stepnya ya, tahapannya kami melakukan cukup mudah, dan ini akan mengerucut pada hal-hal apa sih yang harus kami benahi. Pengalamannya merasa terbantu karena ada ya alat atau tool seperti ini yang bisa membuat satuan pendidikan itu bisa mengevaluasi diri secara terorganize atau terstruktur gitu. Karena dengan data utama dari raport pendidikan
kita bisa mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan literasi, karakter, iklim keamanan sekolah, dan iklim kebinekaan, sehingga kita bisa tahu, merefleksi diri kita, dan mengumpulkan data-data pendukung lainnya untuk membenahi kekurangan dan membuat program-program tahunan yang tepat untuk menjadi dasar pembuatan RAKS. Itu luar biasa. Pengalaman kami perencanaan berbasis data ini dengan menggunakan platform rapor pendidikan semacam ada guidance, sehingga perencanaan yang dibuat dalam rangka pengembangan proses pendidikan di sekolah kami lebih akuntabel dan objektif serta konkret pada arah dan tujuannya, karena memang kita udah tahu kira-kira apa, dan tentunya di situ akan muncul cara bagaimana kita menyelesaikan. Tantangan dalam perencanaan berbasis data berhasil berdasarkan laporan rapor pendidikan. Kalau di 109 itu menyamakan persepsi atau sudut pandang dengan semua warga sekolah terkait pemaknaan hasil laporan rapor pendidikan itu, di mana sebagian warga merasa selama ini sekolah baik-baik saja, kenapa laporannya kok tidak seperti yang kita alami selama ini. Kalau saya merasakan tantangannya itu adalah justru di SDM-nya, sumber daya yang akan mengisi bersama PBD itu, baik itu kepala sekolah, pendidiknya. Kita butuh memiliki sudut pandang yang sama terkait kondisi real yang sejujurnya itu seperti apa gitu ya. Kenapa? Supaya nantinya bisa mendapatkan saran layanan yang memang kita butuhkan. Seperti itu. Hambatannya ya, kita ini SMK. SMK itu lebih variatif dalam hal kebutuhan, baik kebutuhan sarana prasarana atau kebutuhan proses pendidikannya. Kembali lagi di sini yang paling utama adalah faktor pembiayaan. Kita paham terhadap apa kekurangan kami, kekurangan dalam pelaksanaan proses pendidikan. Baik kalau di sekolah kami itu ada beberapa, misalnya numerik, literasi, dan termasuk SDM yang workshop SDM tentang pedagogi dengan menggunakan dana BOS tentunya untuk merealisasi apa yang menjadi kekurangan kami. Yang kita akan perbaiki itu butuh campur tangan atau butuh kebijakan-kebijakan dari pihak lain, baik pemerintah daerah maupun industri. Jadi perlu kerja keras, semangat lagi untuk mencari pendamping-pendamping untuk melakukan realisasi penyelesaian terhadap kekurangan yang ada di pelabuhan pendidikan. Praktik baik yang sudah dilakukan adalah adanya budaya berbagi, terutama di satuan pendidikan di kami SMA Negeri 2 Cibinong. Dari dulu kami sudah ada sharing-sharing, tapi di sini lebih optimal lagi dengan adanya pemanfaatan misalnya PMM, kemudian juga komunitas belajar di SMA Negeri 2 Cibinong semakin berkembang. Data yang kami temukan itu kurangnya, masih rendahnya kemitraan dengan orang tua. Akhirnya dari evaluasi tersebut kami pun merancang kembali bagaimana membuat kemitraan dengan orang tua, termasuk menjadikan orang tua sebagai narasumber di kegiatan intra maupun proyek Relima kami. Karena kami sudah merasakan bahwa ini adalah hal yang baru dan bagus untuk diterapkan, kami berupaya untuk berbagi dengan teman-teman. Pertama tentu saja dengan di sekitar sekolah, dari tetangga yang paling dekat. Jadi dengan sekolah-sekolah sekitar. Akuntabel, terbantu, efektif, luar biasa, terbimbing, mempermudah, keren. Luar biasa, kita sama berikan tepuk tangan terlebih dahulu dong.
Baik, kita sudah sama-sama melihat bagaimana video testimoni yang sudah diberikan oleh kepala sekolah yang sudah menggunakan platform rapor pendidikan. Platform rapor pendidikan serta implementasi perencanaan berbasis data di sekolah mereka. Baik dari aspek penggunaan, manfaat, tantangan, dan hasilnya di sekolah mereka masing-masing. Di awal pembukaan tadi, saya menyampaikan bahwa kini rapor pendidikan versi 2.0 terdapat penambahan fitur yang dapat lebih memudahkan bagi pelaksana program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan dalam menjalankan perencanaan berbasis data di sekolah mereka. Apa saja sih fitur tersebut? Lalu, apa saja kelebihannya? Dan apa yang melatar belakangi penambahan fitur tersebut? Mari, untuk menemukan jawabannya kita bersama-sama menyaksikan pemaparan materi mengenai platform rapor pendidikan versi 2.0 ini oleh Kepala BSKAP, Bapak Anindito Aditomo. Pada Pak Anindito, kami persilakan. Terima kasih, saya izin share screen ya. Coba layar saya sudah terlihat di sana. Sudah terlihat. Sekalian, izinkan saya memaparkan sedikit tentang fitur-fitur baru yang ada di dalam platform rapor pendidikan versi kedua ini. Tetapi sebelumnya, mengapa kita terus mengembangkan platform rapor pendidikan ini? Berdasarkan testimoni di dalam video tadi dan juga informasi yang kita kumpulkan dari berbagai survei, dari berbagai sumber data, kita tahu bahwa banyak kepala sekolah yang sudah mengakses dan juga banyak yang sudah memanfaatkan platform rapor pendidikan ini. Jadi kalau dari data ini di SMK PK dan sekolah penggerak itu 80% atau lebih dari 90% ya yang sudah mengaku menggunakan data yang ada di dalam platform rapor pendidikan untuk mengidentifikasi masalah serta menentukan solusi masalahnya. Jadi bukan sekedar mengakses tetapi juga sudah melihat-lihat datanya, kemudian menggunakan itu untuk melakukan identifikasi masalah dan perencanaan solusi tindak lanjutnya. Nah, ini luar biasa sekali, angka-angka yang sangat tinggi mengingat kita baru saja meriliskan hitungannya dalam 1 tahun terakhir ya. Tapi di sisi lain, dari informasi tersebut kita juga melihat bahwa masih ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu kepala sekolah, termasuk di sekolah penggerak dan SMK PK. Misalnya sebagian merasa belum paham cara menganalisis dan membaca data. Bahkan juga ada yang belum merasa perlu gitu ya, jadi merasa bahwa ini tidak dibutuhkan dan juga tidak menjadwalkan di dalam kalender akademik atau keseharian Bapak dan Ibu. Ini memang perlu proses belajar ya. Ini menunjukkan bahwa penggunaan platform rapor pendidikan itu perlu proses pembelajaran juga. Dan seperti saya sampaikan di awal tadi, rapor pendidikan kita buat bukan sekedar untuk menampilkan data, tapi yang jauh lebih penting adalah platform ini digunakan untuk melakukan refleksi, untuk diskusi bersama, menemukan permasalahan yang ada, dan menemukan solusi yang cocok untuk problem dan kondisi khas setiap satuan pendidikan. Jadi tujuan utama platform rapor pendidikan adalah, dengan kata lain, menghidupkan budaya refleksi dalam komunitas ya, jadi secara kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Nah, supaya pemanfaatan rapor pendidikan lebih optimal, agar Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah lebih termotivasi lagi untuk belajar menggunakan rapor pendidikan untuk melakukan refleksi tadi. Jadi bukan sekedar menggugurkan kewajiban, bukan sekedar atau bahkan melihat ini sekedar kerepotan administratif ya. Ada baiknya kita mengingat kembali tujuan dari rapor pendidikan ini dalam konteks Merdeka Belajar secara keseluruhan. Bapak dan Ibu sekalian, Merdeka Belajar intinya adalah upaya dan komitmen kita pada hasil belajar murid. Ya, komitmen supaya semua
semua murid kita itu bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki nilai-nilai dan karakter Pancasila. Kecakapan, kompetensi, dan karakter ini yang kita rumuskan sebagai profil pelajar Pancasila. Ini tertuang di dalam Permendikbudristek tentang standar kompetensi lulusan sekarang. Jadi ada iman, takwa, akhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, nalar kritis, kreatif, dan juga 2 kecakapan fondasi, ya, literasi bahasa dan literasi matematika atau numerasi. Ini pasti semuanya sudah sangat familiar dan sudah hafal sekarang. Ini yang menjadi tujuan kita. Jadi seluruh upaya Merdeka Belajar itu tidak lain adalah untuk memastikan bahwa semua anak kita bisa memiliki kesempatan mengembangkan potensinya sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki karakter dan kecakapan seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar tujuan itu bisa tercapai? Bagaimana caranya supaya semua murid kita punya kesempatan untuk mendapatkan hasil belajar yang berkualitas tadi? Kuncinya ada pada kualitas lingkungan belajar di sekolah. Jadi setiap satuan pendidikan itu harus menjadi lingkungan belajar yang berkualitas dan menyenangkan, yang menumbuhkan rasa senang dan tertantang untuk terus belajar. Kalau bicara tentang pembelajaran sepanjang hayat, maka kesenangan, kecintaan akan pengetahuan dan proses belajar ini sangat-sangat penting. Jangan sampai anak-anak kita hanya termotivasi belajar ketika disuruh, ketika ada ujian, ketika ada ancaman hukuman, gitu ya. Ketika nanti sudah tidak ada lagi insentif, ancaman hukuman atau yang menyuruh, mereka tetap harus senang dan menikmati proses belajar itu. Satuan pendidikan juga harus menjadi lingkungan belajar yang aman dari perundungan dan kekerasan, karena kekerasan kalau ada perundungan tentu tidak ada yang bisa belajar dengan baik. Selain itu, lingkungan belajar yang juga inklusif. Jadi sekolah, satuan pendidikan itu harus membuat murid dan semua warga sekolah sebenarnya merasa diterima. Jangan sampai ada murid warga sekolah yang karena agamanya, karena latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau kondisi fisiknya itu merasa didiskriminasi dan ditolak atau dikucilkan di sekolah. Jika itu terjadi, tentu pembelajaran tidak mungkin terjadi dengan baik juga. Nah, dengan menjadi lingkungan belajar yang berkualitas, yang aman, yang inklusif tadi itu, semua murid akan bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan keunikan, bakat, dan minat masing-masing murid. Jadi transformasi satuan pendidikan inilah kunci dari Merdeka Belajar, ya. Karena yang bisa berdampak secara langsung pada murid itu adalah satuan pendidikan. Apa yang Bapak Ibu lakukan di sekolah sebagai kepala satuan pendidikan, sebagai pendidik di sana. Dan berbagai program Merdeka Belajar, kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar itu sesungguhnya semuanya dirancang untuk mendorong transformasi satuan pendidikan ini, termasuk asesmen nasional dan rapor pendidikan yang menjadi bagian dari kebijakan penjaminan mutu. Ini fungsi utamanya adalah supaya seluruh ekosistem kita, ekosistem pendidikan kita menuju ke arah yang sama, yaitu untuk memperbaiki kualitas lingkungan belajar dan pada akhirnya hasil belajar semua murid kita. Nah, karena itulah kita mengembangkan versi baru dari rapor pendidikan ini, terutama berdasarkan dari dan Pemda. Versi baru ini harapannya lebih memudahkan dan mendorong Bapak Ibu semua melakukan refleksi dan perencanaan berbasis data tentang pembelajaran tadi, termasuk kita mengembangkan versi yang ramah mobile atau handphone, jadi sekarang bisa diakses melalui perangkat mobile ya. Dan yang sangat penting adalah kita juga memberi akses kepada guru juga sekarang, tidak hanya kepala satuan pendidikan. Ini didasarkan pada keyakinan kami bahwa refleksi dan perbaikan itu akan jauh lebih efektif kalau dilakukan bersama-sama, kalau dilakukan oleh sekolah sebagai sebuah komunitas yang bergerak bersama untuk menyepakati prioritas masalah dan cara mengatasinya seperti apa.
Nah, ini fitur-fitur barunya Bapak dan Ibu. Jadi apa saja yang kita perbarui dalam versi kedua ini? Pertama adalah adanya fitur ringkasan. Jadi di atas yang warna biru itu sebelah kiri itu ada satu paragraf yang merangkumkan apa saja yang menjadi prestasi capaian tahun ini yang terbaik apa di sekolah Bapak dan Ibu, dan juga prioritas area yang paling perlu diperbaiki sebagai saran atau rekomendasi untuk mendapat perhatian dari Bapak dan Ibu. Selain itu kita juga menampilkan nilai delta atau nilai progres perbandingan dengan pencapaian sekolah Bapak dan Ibu di tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun 2023 ini tentu hanya 1 tahun karena asesmen nasional baru berlangsung 2 kali. Tapi prinsipnya adalah kita ingin mendorong Bapak dan Ibu membandingkan sekolah Bapak dan Ibu utamanya dengan sekolah Anda sendiri di tahun-tahun sebelumnya. Karena ini adalah perbandingan utama yang paling bermakna. Kita boleh saja membandingkan dengan sekolah lain ya, secara relatif di daerah, secara nasional. Tetapi yang paling penting adalah apakah sekolah Bapak dan Ibu mengalami progres atau tidak. Apakah mengalami perbaikan atau tidak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena kita tahu bahwa setiap sekolah, setiap satuan pendidikan punya titik start, titik awal yang berbeda-beda. Sehingga perbandingan dengan sekolah lain meskipun tetap perlu dilakukan, kadang-kadang tidak terlalu bermakna karena titik awalnya berbeda ya. Nah, yang paling bermakna adalah, yang paling penting adalah apakah sekolah Bapak dan Ibu melakukan perbaikan dan apakah hasilnya sudah tampak di rapat pendidikan tahun ini. Kemudian fitur ketiga adalah adanya indikator prioritas yang kita sudah fokuskan menjadi 6 indikator prioritas untuk selain SMK, dan 8 ada 2 tambahan yang khas untuk SMK. Jadi sekarang Bapak dan Ibu tidak perlu bingung menentukan prioritas sebenarnya, meskipun ada banyak sekali indikator yang bisa dilihat di rapor pendidikan ini. Sebenarnya hanya 6 atau 8 tadi yang paling penting untuk diperhatikan ya, 3 diantaranya adalah hasil belajar, literasi, numerasi, dan karakter murid. Apakah dari tahun ke tahun lebih banyak murid kita yang sudah bisa memahami bacaan dengan baik, lebih banyak murid kita yang sudah bisa menerapkan matematika dasar untuk problem sehari-hari, lebih banyak murid kita yang sudah memiliki karakter yang lebih baik. Kemudian ada 3 indikator yang menunjang hasil belajar tadi. Ini terkait dengan kualitas pembelajaran, iklim keamanan sekolah, dan iklim kebinekaan dan inklusivitas. Ya, jadi 3 hal yang paling menentukan apakah murid itu bisa belajar dan mengembangkan literasi, numerasi, dan karakter mereka dengan baik. Dan ada 2 indikator prioritas khusus SMK karena ini terkait dengan daya serap dan relevansi hasil belajar untuk dunia usaha dan industri. Nah, kemudian yang keempat ada inspirasi pembenahan yang konkret. Jadi sekarang platform rapor pendidikan ini memberi saran-saran, sifatnya saran dan rekomendasi yang bukan keharusan, tapi ada saran-saran yang konkret, rekomendasi konkret, dan ini langsung terkait dengan materi dan program spesifik di PMN, dari praktik-praktik baik maupun materi-materi pelatihan yang ada di PMN yang cocok untuk indikator prioritas atau akar masalah tertentu yang Bapak Ibu pilih sebagai area perbaikan Pak. Itu Bapak dan Ibu fitur-fitur baru yang semoga kita berharap dan kita percaya bisa mendorong Bapak dan Ibu untuk dan memotivasi juga Bapak dan Ibu untuk merefleksikan kualitas pembelajaran di sekolah Anda masing-masing dan kemudian melakukan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu. Ini ada website, ada tautan, masukan-masukan seperti saya sampaikan tadi. Masih ada kesempatan 1 minggu ke depan untuk memberi masukan sebelum kita meluncurkan secara masif platform ini kepada semua satuan pendidikan di Indonesia. Saya tutup dengan pantun, ke Kalimantan lewat Balikpapan. Dengan rapor pendidikan, mari tingkatkan mutu pendidikan. Pergi ke Jogja untuk silaturahmi, tidak lupa mampir membeli batik. Bapak Ibu, selamat mengikuti.
diskusi interaktif tentang praktik baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Nino atas pemaparan dan penjelasannya mengenai platform rapor pendidikan versi 2.0. Lagi-lagi ada pantun. Nanti berikutnya juga akan ada pantun bagi pembawa acara di sesi berikutnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sudah terjawab sudah. Apa jenis fiturnya, kelebihannya, lalu proses yang melatar belakangi terjadinya fitur tersebut atau hadirnya fitur tersebut. Hal ini semoga dapat memberikan tambahan informasi yang berharga bagi para kepala sekolah, pelaksana program sekolah penggerak, dan SMK Pusat Keunggulan yang ada di seluruh Indonesia. Agar dapat bergerak bersama, berbagi inspirasi, dan menjadi pelopor langkah pembenahan yang sesuai kebutuhan dengan platform rapor pendidikan. Setelah tadi kita bersama-sama telah menyaksikan dan menyimak arah strategi dan kebijakan, video testimoni, dan pemaparan mengenai platform rapor pendidikan versi 2.0 ini, kini saatnya kita menyimak langsung diskusi interaktif yang akan membahas tantangan serta berbagi pengalaman praktik baik dari perwakilan kepala sekolah dari program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan yang berkaitan dengan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. Untuk itu, kami mengundang ke atas panggung, yakni Kepala Sekolah TK Mutiara Hati, Ibu Wiwi Yuningsih. Selanjutnya juga kami mengundang Kepala Sekolah SMA Negeri. Narasumber yang terakhir yaitu Kepala Sekolah SMK 63 Jakarta, Ibu Eti Suryanti. Nah, Bapak Ibu, diskusi interaktif ini akan semakin menarik karena akan dipandu langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Iwan Syahril. Kepada Bapak kami mengundang untuk naik ke atas panggung juga. Baik Pak Iwan, sebelum saya menyerahkan tongkat estafet, tadi ada 2 pantun Pak Iwan, yang apakah akan dijawab oleh Pak Iwan? Kita sama-sama menyimak. Selanjutnya kita saksikan bersama-sama diskusi interaktif berikut ini. Baik, terima kasih Mas Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi Ibu Bapak Kepala Sekolah, para guru-guru, tenaga pendidikan dan semua mungkin juga ada di sini para praktisi, pengamat pendidikan, terutama yang sudah ikut program sekolah penggerak dan juga SMK Pusat Keunggulan. Saya Iwan Syahril, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Senang sekali menyapa Ibu Bapak semua, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita di sini untuk ini ada rilis ya, sebuah acara yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu perilisan terbatas platform rapor pendidikan versi 2.0 yang saat ini sudah dibuka untuk satuan pendidikan yang ikut program sekolah penggerak dan juga SMK Pusat Keunggulan. Nah, Ibu Bapak, saya mungkin sebelumnya ingin menyapa apa kabar, semoga sehat-sehat ya semuanya. Yang kemarin merayakan Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Ini tema Hardiknas kita di tahun 2023 adalah bergerak bersama dan semarakan merdeka belajar. Jadi semoga kita semakin bersemangat dan juga semakin menyemarakan gerakan pendidikan yang lebih berpihak kepada anak-anak kita. Nah, Ibu Bapak semua, pagi ini kita sudah berkumpul di sini untuk memberikan sebuah kabar gembira yang sudah ditunggu-tunggu oleh Ibu Bapak semua, yaitu platform rapor pendidikan versi 2.0 yang tentunya ini merupakan sebuah upgrade, sebuah hal yang lebih baik daripada versi yang sebelumnya. Tampilan lebih baru dan mudah-mudahan bisa lebih membantu Ibu Bapak semua
dalam melakukan assessment dan juga perencanaan untuk sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut apa saja manfaat-manfaatnya, tapi bukan langsung dari saya, tapi dari yang sudah menggunakan. Nanti kepala sekolah hebat kita nanti akan bercerita tentang bagaimana mereka telah menggunakan rapor pendidikan, perencanaan berbasis data, dan termasuk juga versi 2.0. Nah, kita mengharapkan rapor pendidikan ini buat apa sih Bapak Ibu? Yang terpenting adalah bagaimana rapor pendidikan dapat membantu Ibu Bapak kepala sekolah dan juga bersama guru-gurunya melakukan perencanaan yang lebih tepat sasaran dan tepat guna berdasarkan data. Jadi kita melakukan perencanaan itu ada basis data yang kita rujuk sehingga kemudian bisa lebih tepat guna dan tepat sasaran. Nah, sekarang melalui kesempatan ini kita juga akan dapat mungkin memberikan beberapa praktek baik, mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi kepada Ibu Bapak semua. Semoga akan bermanfaat ya. Nah, 3 narasumber hebat kita pada hari ini ketiga-tiganya seperti yang saya sampaikan tadi dan sudah diperkenalkan oleh MC, kepala sekolah, sekolah penggerak dan SMKPK yang sangat inspiratif. Tadi saya kebetulan sempat ngobrol-ngobrol sebentar sama mereka, luar biasa. Langsung saya merasa tadi saya pikir saya perlu kopi untuk lebih melek gitu ya, karena tadi malam mungkin agak tidurnya terlambat. Tapi begitu ngobrol sama ibu-ibu ini, aduh saya jadi langsung semangatnya dan langsung nggak perlu kopi lagi nih untuk melek. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua nih akan juga merasakan energi yang sama seperti yang saya rasakan. Siapa ya mereka? Ayo kita kenalkan satu-satu. Pertama, mari ya kita sambut Ibu Wiwi Yuningsih SPD, Kepala Sekolah dari TK Mutiara Hati. Betul ya Ibu? Oke. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Pagi Bapak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang kedua telah hadir juga Ibu Hajah Elis Nurhayati MPD yang merupakan Kepala Sekolah dari SMAN 2 Cibinong. Selamat pagi betul. Bu Elis. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya juga Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan yang ketiga narasumber kita adalah Ibu Eti Suyanti MPD, Kepala Sekolah dari SMKN 63 Jakarta. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini mungkin saya tanya dulu, Ibu ini Lebaran kemarin, ini kan baru minggu pertama ya masuk sekolah lagi ya. Gimana Lebarannya kemarin? Mungkin dari Bu Wiwi dulu. Baik, Lebarannya di Tangerang aja Pak. Oh Tangerang aja. Ibu kampungnya di mana? Di Ciamis. Oh di Ciamis. Kok nggak pulang kampung? Semua keluarga kumpulnya di Tangerang. Oh kumpul Tangerang, enak sekali. Jadi nggak perlu macet-macetan ya. Betul Pak. Beruntung Ibu. Kalau Bu Elis juga di Bogor aja? Tidak. Kebetulan kami tinggal keluarga orang tua kami di Tasikmalaya. Jadi, Bogor ke Tasikmalaya itu? Kalau normal itu 5 jam. Tidak normal? Kalau seperti hari 12 jam. Oh, hampir lebih dari 2 kali lipat Ibu. Iya, tetapi kita harus mencari jalan mana yang terbaik untuk mudik gitu, dan alhamdulillah selalu ada solusinya sih. Selalu ada jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi walaupun itu lama tetap bersemangat pulang dan pakai strategi gitu Bu ya. Betul, supaya Pak. Tetap ketemu jalan-jalan yang bisa mempercepat sampai ke mudiknya. Dan dinikmati perjalanan. Oke, baik. Kalau Bu Eti gimana? Kampungnya di mana Bu? Oh, orang tua di Depok semua. Oh Depok semua. Iya. Jadi pulang kampungnya ke Depok? Iya, setiap hari pulang kampung. Setiap hari pulang kampung. Jadi nggak perlu nunggu Lebaran. Pulang kampung setiap hari. Iya. Alhamdulillah, super ini banget ya. Senang banget kalau gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini ibu ini putra putrinya ini usia berapa ya? Coba Bu Eti dulu. Oh, saya putra jadi sudah punya cucu 1. Punya cucu 1? Iya, anak saya ada 3, tiga-tiganya perempuan. Yang pertama guru SLB, sekarang sedang melanjutkan lagi di melanjutkan UPI. Studi? Iya, di UPI. Yang kedua mahasiswa kuliah di keperawatan. Yang nomor 3, coba Bapak tebak. Tebak apa? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Jadi dari yang pertama udah ada cucu terus ada kelas 2 SD? Iya betul Pak. Waduh, jadi tante muda dong nanti dia. Iya betul Pak. Oke, luar biasa. Itu mereka Lebaran semuanya ngumpul ya Bu ya? Ngumpul semua. Alhamdulillah. Kalau Bu Elis berapa putra putrinya? Alhamdulillah saya ada 4 putra dan putri.
Putra dan putri. Ya, oh nomor iya, Ibu 1. berarti bapaknya yang paling ganteng, nggak ada tandingan. Betul. Semuanya perempuan. Kalau Ibu ada putra putri? Ada putri yang bungsu. Jadi nomor 1 alhamdulillah sudah bekerja, nomor 2 dan sudah ada cucu. Putra ya? Iya putra. Nomor 1, 2, 3 putra. Nomor 2 kebetulan sudah menikah. Sudah jadi nenek-nenek. Sudah ada 2 cucu. 2 cucu. Nomor 3 masih kuliah. Nah tidak berlebaran di sini kebetulan. Nomor 4 masih kuliah juga di Bandung. Oke. Ya. Dan lebaran kumpul semua? 1 minus 1. Minus 1. Kenapa? Yang nomor 3 Nomor ya? 3. Kebetulan putra saya masih studi di Jerman. Oh. Mohon doanya, mudah-mudahan dilancarkan. Luar biasa. Kok bisa sampai ke Jerman, Bu, putranya? Kebetulan mungkin lihat kakaknya, kemudian lihat teman-temannya. Jadi beasiswa atau gimana? Mandiri. Mandiri. Luar biasa. Bisa bahasa Jerman kalau gitu ya, putranya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini ibunya pasti seorang guru yang hebat, menginspirasi anak-anaknya sampai bisa studi di Jerman. Luar biasa, Bu Elis. Berarti yang perempuan itu betul-betul ditungguin ya kayaknya ya? Ya, di UPI Bandung. Di UPI Bandung. Karena dia kakaknya cowok semua, dia satu-satunya Dia menemani mamahnya di sini. Oh, nemenin mamahnya. Oke. Kalau Bu Wiwi kemana? Bagaimana ininya, putra-putrinya? Putri 2 orang. Oh, juga putri 2 orang. Oh, mirip ya sama Bu Eti ya? 3, 4, 2. 3, 4, 2 ya? 3, 4, 1. Oh, saya masih juga 2. Oh gitu. Oke. Saya 2, alhamdulillah dua-duanya sudah selesai kuliah dan sudah bekerja. Bekerja. Dan kemarin lebaran ngumpul juga. Ngumpul. Okay. Baik. Nah, Ibu Wiwi, Bu Elis, Bu Eti, ini mungkin sebelum kita ngomong rapor pendidikan, boleh cerita nggak sih ini dalam beberapa tahun terakhir kita melakukan perubahan transformasi pendidikan, Merdeka Belajar itu cukup masif ya. Apa sih yang mungkin secara umum aja perasaan Ibu mengalami transformasi dalam beberapa tahun terakhir seperti apa sih? Mungkin dari Bu Wiwi dulu, silakan. Baik, kalau dari TK sendiri dengan kondisi nasional yang pandemi kemarin itu luar biasa tantangannya ya. Dimana anak PAUD yang biasa memang harus ketemu wajah gurunya, ekspresi gurunya, tiba-tiba dengan daring gitu ya, dengan Zoom gitu ya. Namun dengan kami masuk ke dalam sekolah penggerak dengan program-program yang ada itu sangat terbantu gitu ya. Karena terutama ada komite pembelajaran. Sehingga kepala sekolah kan jadi tidak sendirian, dibantu juga dengan guru komite pembelajaran. Gerakan layanan itu kan terbantu karena juga ada intervensi program-program yang bisa kita terapkan di dalam sekolah. Jadi komite pembelajaran ini semacam kayak jadi komunitas belajar sama-sama gitu ya, kesatuan. Bu? Jadi kepala sekolah nggak bisa sendirian. Bisa sharing, bisa berbagi pengalaman, bisa mengimbaskan juga kepada teman-teman yang lain. Luar biasa. Bu Elis, gimana apa yang dirasakan dalam beberapa tahun terakhir? Ibu kan pengalamannya luar biasa ya. Ini sebagai kepala sekolah yang inspiratif, bahkan juga akan mewakili Indonesia di kegiatan regional Asia Pasifik ya, APEC School Leadership Program. Nah, Ibu apa Ibu rasakan dalam beberapa tahun terakhir ini? Pada saat kami memutuskan ingin bergabung menjadi pelaksana program sekolah penggerak, satu semangat yang luar biasa. Kami bergerak ingin turut berkontribusi dalam memajukan pendidikan, terutama dalam memberikan layanan yang terbaik untuk para peserta didik ya. Belajar yang betul-betul memerdekakan, bagaimana kita menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan dan kekinian tentu saja. Dan di sini tantangannya luar biasa, walaupun saat itu pandemi COVID ya Pak. Jadi kita harus melihat tidak hanya sisi negatif COVID, tetapi justru dampak dari pandemi COVID ini menjadi tantangan kami, terutama di SMA Negeri 2 Cibinong. Kami berpikir, misalnya pada saat para orang tua masih meragukan, kita mendorong untuk PTM terbatas, kami akhirnya berpikir, kebetulan sekolah penggerak, bagaimana kita melakukan percepatan digitalisasi sekolah dengan layanan-layanan yang berusaha untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang tua, layanan terintegrasi kepada orang tua, misalnya absensi digital bisa terkoneksi di Google Play Store, orang tua bisa mengecek absensi dan suhu tubuh putra-putrinya ketika datang dan pulang, dan seterusnya,
Bahkan tamu pun hadir menggunakan barcode, jadi tidak ada tulis-menulis pertukaran Jadi pensil. teknologi digital malah jadi terakselerasi. Betul, itu semangatnya. Walaupun di awal teman-teman tim IT dan manajemen, apa kita mampu, Bu? Kita harus semangat gitu kan. Kok bisa ya, Bu? Tadi Ibu kan cerita ya di ini sebelum ini ya, Bapak Ibu semua tadi kita offline sempat ngobrol. Katanya banyak yang senior di sekolah Ibu, guru-gurunya kok bisa itu mereka mengapresiasi teknologi itu, katanya kalau semakin senior semakin sulit, tapi kayaknya di sekolah itu bisa dilakukan. Kenapa? Betul. SMA Negeri 2 Cibinong saya apresiasi luar biasa pada guru-guru dan tenaga administrasinya hebat. Mereka memang mungkin sudah diterpa berbagai tahapan sekolah RSBI, sekolah rujukan dan lain sebagainya, dan budaya belajarnya sudah terbangun. Jadi saya tinggal mengajak mereka berlari, dan memang pasti ada beberapa guru yang terkendala, terutama yang tadi disampaikan Bapak senior, tapi bukan berarti menjadi penghalang. Kami ada solusi. Di antaranya tim IT kami yang masih muda-muda, mereka melakukan pendampingan pada mereka. Jadi berbagi dan tentu saja insya Allah guru-guru yang kebetulan misalnya ada fast learner, ada slow learner, guru juga itu akan terbantu dengan bantuan dari tim IT kami. Alhamdulillah. Jadi ini ada budaya sekolah yang belajar sama-sama dan berbagi. Ini mirip tadi sama yang dari Bu Wiwi, komunitas belajar, tapi di sini juga Ibu menekankan ada saling berbagi gitu ya. Oke, baik. Dan semakin kuat gitu momen berbagi praktik baik setelah kami terlibat dalam program sekolah penggerak ini. Luar biasa. Makasih Bu Elis. Nah, Bu Eti, gimana apa yang dirasakan dalam beberapa tahun terakhir ini perubahan dalam pendidikan Indonesia? Ya, terima kasih Pak. Saya merasakannya bahwa perubahan ini memang sudah waktunya. Pertama, memang sudah saatnya. Yang kedua, yang kami rasakan sekarang, kerjasama intensitas kami, karena kami di SMK, dengan dunia industri, dengan alumni, dengan dunia usaha, itu semakin erat. Sehingga mimpi anak-anak pada saat mereka masuk ke SMK, mereka ingin melanjutkan, mereka ingin bekerja, mereka ingin berwirausaha, kelihatannya akan lebih cepat tercapai. Jadi implementasi pembelajaran selama ini, jadi optimalisasi pembelajarannya, kemudian implementasi kegiatan-kegiatan dan P5 itu menginternalisasi kepada kegiatan pembelajaran di sekolah. Sehingga mimpi anak-anak mudah-mudahan segera terwujud. Oke, berarti Bu Eti menekankan bahwa ini bukan hanya di sekolah, tapi juga terkaitan dengan industri. Jadi sehingga apalagi SMK ini memang fokus kepada nanti ke dunia kerja gitu Bu ya. Dan ini semakin terakselerasi dalam beberapa tahun. Luar biasa. Ibu Bapak semua nih, tadi saya lupa menyampaikan ya. Jadi kalau Bu Wiwi ini, beliau punya prestasi yang hebat loh. Jadi banyak sih sebenarnya, saya hanya meng-highlight beberapa ya. Beliau ini menulis 13 buku. Ini kepala sekolah sempat nulis buku, saya juga terkaget-kaget, ini luar biasa. Dan juga bukan hanya nulis buku, beliau juga certified coach BNSP di aplikasi curhat.id. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang ingin curhat kayaknya bisa ke Bu Wiwi deh ini, karena dia certified coach untuk aplikasi curhat.id. Tapi mungkin kita nggak akan bahas itu lebih lanjut, tapi menurut saya ini sesuatu hal yang luar biasa. Nah, Bu Elis tadi sudah saya sampaikan, beliau sebagai kepala sekolah yang mewakili Indonesia untuk kegiatan Regional Asia Pacific APEC School Leadership Program tahun 2022, dan juga banyak prestasi-prestasi beliau membawa kepemimpinan beliau di SMA menjadi SMA yang berprestasi baik. Juga kalau Bu Eti itu beliau mendapatkan penghargaan Gubernur DKI Jakarta sebagai unit layanan pemerintah bidang pendidikan yang mendapat predikat wilayah bebas korupsi. Wah, ini multidimensi sekali ini narasumber kita yang luar biasa. Tapi yuk kita kembali ke topik kita pada pagi hari ini. Nah,
bisa nggak ya Ibu mungkin diceritakan pertama kali, ini kan kita membahas rapor pendidikan dan ini nanti ada versi 2.0 ya, nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak SMA KPK kan akan menggunakan ini dan nanti kita akan rilis lebih luas 1 minggu ke depan. Rapor pendidikan. Kapan sih kenalan sama rapor pendidikan? Boleh diceritakan nggak kesan-kesan pertama gitu seperti apa sih ketika pertama kali menggunakan rapor pendidikan? Monggo Bu Wiwi dulu. Baik, jadi ingat lagu Pak. Oh apa Bu? Kesan pertama menggoda, selanjutnya terserah Anda. Baik Pak, untuk awal-awal itu ketika berkenalan kalau di PAUD itu agak berbeda ya. Yeah. Tidak seperti kakak-kakaknya di SD, SMP ataupun SMA dan SMK, kami itu menggunakan evaluasi diri satuan atau EDS. Okay. Tetapi di dalam perencanaan berbasis datanya, setahun lalu kami sudah mulai mencoba untuk mengisi. Kemudian dari yang kami lakukan itu kami sangat terbantu. Kenapa? Karena dari isian awal yang kita nggak tahu nih indikator ini bagaimana ya isinya gitu kan. Kemudian menyamakan persepsi juga dengan para guru yang akan mengisi. Itu ada levelan yang kebingungan di awal-awal. Bingung ya ini gimana ngisinya. Tapi perlahan-lahan kita belajar dengan panduan yang ada pada saat itu. Kita isi dan memang menghasilkan sesuatu. Apa itu layanan yang dibutuhkan oleh satuan. Di semester berikutnya setelah kita isi keluar saran layanannya kita coba salah satunya itu kemitraan kami dengan orang tua pada saat itu terdeteksi masih rendah ya gitu kan. Nah itu kan bukan aib sebenarnya kalau kita menemukan itu tapi justru keberhasilan mengevaluasi diri sehingga kami selenggarakan program-program kegiatan yang banyak melibatkan orang tua. Salah satunya adalah menghadirkan orang tua sebagai narasumber belajar. Orang tua datang menjadi narasumber belajar. Betul, di mana? Di kegiatan intrakurikuler, di kegiatan P5-nya, project. Itu seru sekali gitu ya. Jadi orang tuanya punya waktu nggak Bu biasa? Nah, itu dia. Sibuk. Betul. Gimana? Kami gunakan survei. Kami gunakan Google Form kepada orang tua. Kami gunakan kelas rapat bulanan. Di sana selalu kami tanyakan, adakah yang berkenan untuk mengisi? Kemudian mereka akan bertanya pada program apa. Nah, disitulah kami sudah menyiapkan rancangan program yang kira-kira orang tua akan bisa. Nanti kita sampaikan, kita paparkan. Nanti ada masukan beberapa orang tua yang japri atau yang langsung mengisi form. Saya mau Bun, misalnya orang tuanya dokter, mengisi tentang kesehatan gigi misalnya sampai praktekin bagaimana sikat gigi. Iya, istri bawa alat untuk sikat gigi, betul. Pakai baju dokter gitu, bawa stetoskopnya. Jadi kan menarik dan anaknya sendiri wajahnya berbinar-binar dengan bangga gitu. Orang tua saya hadir ke sekolah itu beda gitu kan. Kemudian ada juga orang tua yang senang guru tari tradisional. Kami panggil ke sekolah, beliau membawakan bahkan baju daerah untuk diperlihatkan, dipegang, disentuh. Kalau anak TK kan berbeda ya Pak. Kemudian dipakaikan, praktekkan satu pola tarian Aceh waktu itu ya kan. Bersama-sama, itu seru sekali. Kemudian tunggu. Jadi ini kembali tadi masalahnya apa tadi yang udah diidentifikasi? Kemitraan dengan orang tua, gitu. Jadi melibatkannya seperti itu. Jadi ini program-program betul yang ditemukan dari PBD tadi. PBD, Lalu kemudian yang paling akhir, paling seru. Belum lama itu Maret menjelang Ramadan kami mengadakan P5 untuk semester kedua. P5 project penguatan profil pelajar Pancasila. Kami melakukan evaluasi diri dulu, ternyata kita tidak selalu melulu tentang dana ya. Bisa loh P5 walaupun ada beberapa yang harus dibeli, tapi sebenarnya kita juga bisa melibatkan sumber daya SDM yang ada termasuk orang tua tadi. Kita ajak orang tua untuk menceritakan pengalaman beliau-beliau ketika jadi anak kecil dulu mainnya apa sih? Orang tradisionalnya gitu kan. Diundang ke sekolah. Sebentar, sebelum diundang di rumah dulu suruh cerita. Di rumah disuruh cerita. Nanti anaknya mendengarkan pengalaman. Kecil. Betul. Hari kedua anaknya diminta kita buatkan panggung sederhana. Anak diminta naik ke pentas untuk ceritain dong tadi malam mama papa cerita apa. Dan itu ada sesuatu yang amazing. Anak yang kami pikir dia tidak berani selama ini untuk bicara berbisik pun gitu ya, tiba-tiba tunjuk tangan ingin ke atas pentas. Ya, dan itu buat kami udah aplaus, tepuk tangan, rasa syukur gitu ya, keberanian dia naik ke atas panggung kemudian menceritakan dengan tersendat-sendat gitu, tapi itu adalah poinnya dia sudah berani. Apa yang dia dapat, mamanya cerita
tentang permainan apa, dari daerah mana gitu kan. Daerah mana dia, Bu? Iya, itu dari daerah Jawa. Oh, Jawa. Okay. Jeblok-jeblok suung ada lagi yang bermain ular naga, main congklak. Congklak di daerah lain namanya dakon gitu ya. Ada banyak cerita yang kami dapat. Sampai di beberapa hari itu terakhir puncaknya kami undang orang tua main permainan tradisional di lapangan sekolah kami yang tidak terlalu besar. Kami pikir hanya sedikit yang datang. Tunggu. Ini tadi orang tua cerita sama anaknya di rumah. Tuh. Lalu kemudian anaknya cerita apa yang diceritakan orang tuanya di sekolah. Terus selanjutnya orang tua kita undang main. Orang tuanya datang main. Betul. Main untuk semua permainan tradisional dan serunya. Semua anak boleh memilih main apa dan dengan kelompok yang berbeda. Oh, ini ada kelompok-kelompok. Iya, ada baby house, toddler, kelompok bermain, kelompok B, kelompok A. Dia boleh memilih sesuai dengan yang dia ingin mainkan. Begitu juga orang tua. Orang tua datang nih. Datang. Ikut main. Di hari kerja. Ini masa kecil kurang bahagia atau kurang? Kayaknya dua-duanya. Senang banget. Iya, dan kami buatkan videonya. Ada beberapa masukan atau testimoni dari orang tua. Dari sana kami tahu bahwa itu sangat membahagiakan. Terutama setelah pandemi kemarin, kita jarang tatap wajah ya dengan murid, guru, teman-teman gitu. Sosialisasi anak sangat kurang dan itu nampak luar biasa. Ketika bermain ular naga kan nggak mungkin diam-diaman ya Pak? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Atau main bakyak juga kan gitu. Jatuh-jatuh kayak gitu. Nah, itu seru sekali. Luar biasa. Ini kayaknya kemitraan dengan orang tua, tapi kemudian bisa melebar kepada pembelajaran. Kemudian saya menangkap di situ juga sosial emosionalnya anak juga tumbuh, lalu juga kepercayaan diri anak juga tumbuh ya. Tadinya mungkin yang muncul di evaluasi diri tadi sekolah itu cuma kemitraan, tapi ternyata ibu mengembangkan sampai multidimensi yang kemudian terjadi ya. Kan sampai tadi yang cerita anak yang nggak pernah berani tiba-tiba tunjuk tangan ya dan minta untuk ke panggung gitu, itu kan luar biasa sekali. Orang tua datang dan juga berinteraksi dengan anak-anak dari semua kelompok. Oke, luar biasa. Bu Elis, kenalan sama rapor pendidikan. Hampir sama pada kesan pertama. Ada main-main juga sama orang tua? Enggak. Tapi kesan pertama ketika kami melihat rapor pendidikan, ada sempat kebingungan dalam membaca raportnya. Sama itu. Kemudian tapi lama-kelamaan kita learning by doing ya. Alhamdulillah diskusi dengan teman-teman guru, saling berbagi, kemudian kita mempelajari dengan seksama. Alhamdulillah kita melihat raport pendidikan ini Masya Allah luar biasa, sangat membantu, memberikan arahan ya, kayak memberikan petunjuk kepada kami bagaimana merancang program yang betul-betul terarah, kemudian sesuai dengan prioritas, mana yang akan lebih diutamakan ketika kita melihat. Dan satu lagi yang kami perhatikan, karena memang warna itu sangat berpengaruh ya. Ketika kami melihat raport pendidikan itu pasti saya dan teman-teman apa aja yang merah gitu kan. Karena itu warna itu membantu. Sangat membantu. Dan kalau bahasa anak-anak sekarang kepoin gitu kan, yang merahnya mana dulu. Jadi kami melihat yang ditandain merah, kami betul-betul tanpa ada instruksi itu merah harus diprioritaskan pun, kita menjadi betul-betul itu menjadi satu warna yang sangat eye catching banget ya. Dan ketika melihat salah satunya kami sampai wah, ternyata kalau kata guru-guru kami di SMA Negeri 2 Cibinong, kita kurang healing Bu, karena di situ ada yang merahnya tuh dalam poin ini kesejahteraan psikologi ya. Jadi sebetulnya banyak. Siapa, murid atau murid dan guru? Sama-sama merah. Ceritanya well-being ya. Kalau bahasa kerennya. Oh, jadi kemudian kata-kata healing gitu ya? Kita kurang healing. Ketika diskusi, kita kurang healing kali Bu, kan COVID ya 2 tahun dan seterusnya. Tapi bagaimana kita mengantisipasi kegiatan ini ketika ada anggaran ya memungkinkan kan bisa ya pelaksanaan program kegiatan di luar tapi tidak jauh-jauh. Itu akhirnya kita lakukan hal seperti itu dan luar biasa. Di momen kita ada healing sekaligus juga belajar ya, melakukan refleksi. Feedback ya, dan ada satu
kesepakatan bersama sebelum jadi Bu, sebelum ada kesepakatan itu refleksi itu apa yang Ibu lakukan dengan bersama? Kalau kami biasanya karena memang refleksi selalu ada kegiatan refleksi, tapi khusus satu program khusus dari melihat raport pendidikan itu kami melakukan refleksi duduk bareng dengan para guru dan tenaga administrasi sekolah di situ. Kami berikan kebebasan seluas-luasnya untuk para guru merefleksi kinerja saya sebagai kepala sekolah, tim manajemen. Begitupun kami merefleksi apa yang sudah dilakukan oleh para guru dan tenaga Ibu administrasi. nggak khawatir tuh direfleksi oleh guru-guru di depan forum rame-rame? Tidak, itu kami sudah melakukan budaya, insya Allah itu menjadi budaya baik. Karena apa? Apabila kita ingin maju, kita harus siap dikritik dan menerima masukan. Alhamdulillah itu menjadi budaya yang luar biasa di SMA Negeri Cibinong. Jadi refleksi semua guru boleh menyampaikan pendapat berdasarkan data rapor pendidikan tadi ya. Karena kan penyusunan RKS juga hasil rembukan bersama Pak. Dari mulai kepala sekolah, masukan pengawas, kemudian dipantau oleh cabang dinas pendidikan wilayah 1, bahkan contoh para satpam, petugas kebersihan pun mengisi Google Form, kita kasih catatan kebutuhan 1 tahun ke depan apa. Kan mereka masing-masing kepada satpam pun jadi RKAS kami betul-betul itu disusun bersama oleh warga sekolah. Jadi luar biasa. Jadi kembali lagi ya Bu Elis tuh menekankan Bapak Ibu semua tuh budaya sekolah yang sudah terbangun sehingga belajar berbagi tapi juga ada trust ya, saling percaya. Betul. Karena melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah. Dalam program-program sekolah kan sesuai dengan catatan-catatan dari raport pendidikan tersebut. Kemudian ada hal lain, misalnya ketika melihat psikologi anak-anak yang masih dalam tanda petik mungkin ternyata dalam tugas-tugas guru, termasuk guru-guru juga, tugas-tugas guru yang dirasa masih menjadi beban, itu menjadi catatan kami juga. Kemudian perundungan dalam tanda petik di sini, anak-anak mungkin maksud guru tuh ingin memberikan nasihat, tapi kadang di versi anaknya diterimanya berbeda gitu kan. Jadi kita putuskan ada satu program benahinya diantaranya kita melakukan program, menyusun program bagaimana mengenalkan tentang perundungan itu apa saja, dan guru-guru juga harus diberikan pemahaman bagaimana guru yang saat ini di kurikulum Merdeka ini mereka itu betul-betul berperan sebagai fasilitator yang betul-betul menjadi partner anak-anak, mendorong anak-anak untuk menjadi anak-anak yang siap untuk belajar dan berani untuk berbicara sehingga pembelajaran student-centered learning-nya itu betul-betul dilaksanakan dengan sangat menyenangkan, menggembirakan, efektif dengan kolaborasi tentu saja. Jadi cara memberikan misalnya feedback kepada murid atau nasihat itu ada sedikit perubahan ya Bu ya dari sebelumnya begitu? Ada. Alhamdulillah ketika kami melihat dalam proses pembelajaran, guru-guru sudah mulai melaksanakan pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan karena saya melihat, saya dengan tim memantau, guru-guru juga sudah melaksanakan walaupun belum 100%, sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya melihat misal ketika guru di akhir pembelajaran, mereka anak-anak ternyata ada yang menyampaikan hasil pembelajarannya itu dalam bentuk video, ada yang memang mereka senangnya kelompoknya menulis dalam bentuk portofolio misalnya, atau mereka menyampaikan dalam bentuk-bentuk yang lain. Semua dibolehkan gitu kan. Jadi tidak seperti zaman dulu kalau belajar akhir final dari satu pembelajaran sama gitu. Kalau sekarang alhamdulillah bervariasi. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu semua, Bu Elis juga highlight atau menekankan pada apa yang saya tangkap ya. Beliau menyampaikan multidimensi dari ketika beliau memilih dengan bersama-sama kemudian hebatnya ya ini kesepakatan bersama sebuah intervensi untuk benahi itu dampaknya bisa multidimensi. Bukan hanya tadi kesejahteraan mental dari secara psikologi baik murid maupun guru, tapi juga sampai kepada pembelajaran berdiferensiasi, lalu juga tentang bagaimana untuk memberikan intervensi atau yang tadi misalnya tentang perundungan yang menjadi perhatian juga. Ini luar biasa ya. Jadi ketika melihat satu tadi yang merah-merah tadi itu, ternyata ketika melakukan benahi itu bisa dampaknya multidimensi, dan ini menurut saya sangat luar biasa ya. Yang tadi yang
Bu Wiwi ceritakan juga sama, itu fokus kepada kemitraan dengan orang tua, tapi ternyata wah bisa multidimensi dampak yang diberikan. Bu Elis juga menyinggung hal yang sama. Terima kasih Bu Elis. Sama-sama. Kita pindah dulu ke Bu Eti. Nah, SMK gimana nih ceritanya? Silakan Bu Eti. Kenalannya gimana sama rapor pendidikan dan apa terjadi? Terima kasih Bapak. Nah, sama seperti teman-teman pada awal kenalan itu di awal ada bingung awal ada. Sama-sama bingung ya kayak semuanya ya. Ini apa ya? Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk semuanya langsung ngerti gitu ya. Jadi ada proses bingung-bingungnya. Tapi apa yang Ibu lakukan? Ini kan semuanya pada ngobrol sama guru-guru, diskusi sama-sama. Kalau Bu Eti gimana? Ya. Jadi pada saat kami melihat, kami pelajari, kemudian karena ini adalah satu hal yang baru, pasti menantang. Nah, karena ada satu tantangan dan kami pelajari bersama, ada hal-hal yang sebetulnya sudah kami lakukan gitu. Oh, ini mirip-mirip yang udah kita lakukan ya Bu. Iya, tetapi ternyata ini lebih rinci, lebih rigid gitu, lebih tertata. Di rapor pendidikan. Iya. Jadi jika boleh saya sampaikan, di Provinsi DKI Jakarta, jadi kami pada saat merencanakan kegiatan di tahun anggaran yang akan datang, kami sudah biasa melakukan hal ini. Ya, langkah-langkah untuk mengidentifikasi, melakukan refleksi dan benahi, tetapi dengan gayanya kami gitu. Begitu ada platformnya, Bu, ini lebih keren loh Bu. Gitu. Oh iya ya, lebih rinci ya. Banyak hal yang tadinya kami nggak terpikir. Seperti? Ya, misalnya ternyata persis yang seperti yang disampaikan Bu Elis. Ya, Bu, ternyata kita karena perbedaan generasi sepertinya Pak. Ya, kita sampaikan ke anak-anak. Nah, sebagai anak SMK nanti sebentar lagi kan kamu masuk ke dunia industri. Di industri itu satu harus rapi, harus ini. Kita menyampaikannya dengan gaya kita. Nah, mereka menerimanya, Ibu bahasanya begitu. Oh, kita nggak ngeh. Perasaan saya sih mah lurus-lurus aja gitu. Persis ternyata, oh iya, ini masuk ke perundungan dari kata-kata ternyata ya. Karena dulu mah kita dibilang jangan begitu, jangan begini, biasa aja. Iya, ternyata sekarang, Bu, jangan begitu, kenapa bahasanya? Oh iya ya, berarti titik ini harus kita benahi. Penggunaan bahasanya. Dan kita harus dan di situ juga kami belajar bahwa pendekatan personal bukan hanya dengan teman-teman guru, tapi juga dengan anak-anak. Nah, itulah pembelajaran berdiferensiasi. Dengan oh ini programnya. Oh ini, oh iya, jadi kami tahu selama ini, oh sebenarnya kayaknya udah deh, ternyata enggak juga. Nah, dari situlah kami jadi tahu, kami merefleksikan, oh iya, ternyata kita memang harus berubah. Itu makanya tadi saya sampaikan, emang saatnya kita berubah, karena generasi yang kita didik, generasi yang kita dampingi berbeda dengan generasi 90-an, 80-an gitu. Jadi pendekatannya juga pendekatan sekarang, terus pembelajarannya juga. Kemudian dari situ kami banyak belajar, karena kami memang memilih jalan hidup sebagai guru. Kami sadari bahwa seorang guru itu bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi adalah pelukis masa depan ribuan anak. Sehingga dari situlah, refleksi itulah kami sangat tersentuh gitu. Oh iya, kita kan pelukis masa depan mereka. Ya udah, kita berubah gitu. Nah, dari situlah, dari refleksi itu kami tahu iya, dituntun, dibenahinya tuh ini satu. Oh, jadi pendekatan ke anak-anaknya berubah, sehingga pembelajarannya juga. Terus dari sisi gurunya, karena kami di SMK, dunia industri itu kan berlari kencang. Sementara kita di sekolah jalannya pelan-pelan, rame-rame pula. Bagaimana mengejar ketertinggalan itu? Nah, program-program yang ada
di SMK Pusat Keunggulan itu menunjang itu semua. Sehingga daripada dibenahinya itu ini kompetensi guru untuk kejuruannya ini sepertinya harus diupdate deh. Ayo teman-teman. Nah, mau teman-teman yang usianya udah senior, yang junior, ayo kita belajar bersama. Selagi kita masih punya nafas. Mari kita bergerak sama-sama. Nah, sehingga dari situ pelayanan ke anak-anak lebih optimal. Nah, satu lagi Pak, izin. Karena di sekolah kami itu, di SMK itu ada namanya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Ya, karena kegiatan pembelajarannya, model pembelajarannya sudah teaching factory, guru-gurunya sudah update, sudah sesuai dengan apa yang ada di industri, pembelajarannya selaras dengan di industri, sehingga pembelajarannya dan itu kan menghasilkan, karena kami juga ada kewirausahaan, pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Apa hubungannya dengan rapor pendidikan? Nah, itu panjang Pak. Oh panjang. Kalau dipersingkat apa? Dipersingkat. Versi singkat ya. Kalau dari disingkat, dengan adanya rapor pendidikan, dengan perencanaan, dengan identifikasi, refleksi dan benahi yang tepat, itu menghasilkan layanan pendidikan yang optimal. Dengan layanan pembelajaran yang optimal, dengan model pembelajaran berbasis industri, itu menghasilkan dikelola dengan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga tetapi juga dari kegiatan itu sehingga proses pembelajarannya itu lebih dinamis. Luar biasa ya Bapak Ibu, ini begitu yang dikendaki di SMK ya. Jadi kita memang semuanya ini tadi yang seperti Ibu Eti sampaikan, filosofinya kan kita ingin bagaimana melayani murid dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodrat zamannya mereka gitu ya, yang tentunya berbeda dengan kodrat zamannya para guru-gurunya gitu. Dan ini memerlukan kita untuk berubah. Nah, ketika perubahan dilakukan atau apapun upaya yang dilakukan, saya pikir kita semua terus belajar untuk bisa lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Tapi yang tadi disampaikan Bu Eti, ada yang hal yang konkret, yaitu dengan kewirausahaan. Ketika kemudian rapor pendidikan dan dilakukan perencanaan berbasis data, identifikasi masalahnya apa, yang tadi merah-merah warnanya kata Bu Elis itu, terus kemudian ya mungkin Bu Eti bagian yang merah-merahnya juga, dilakukan refleksi bersama-sama dan benahi, itu kemudian ada dampak yang konkret, yaitu yang tadi Bu Eti bilang ada menghasilkan dana yang sifatnya mandiri di sekolah yang dikelola dan bisa terus dikembangkan, karena ada fokus kepada kewirausahaan. Nah ini menurut saya menarik ya, karena kalau mungkin dalam konteks yang bukan di vokasi, ini agak kadang-kadang abstrak atau lama terlihatnya. Karena misalnya anak tadi yang percaya dirinya tiba-tiba muncul, atau tadi Bu Elis yang kesejahteraan psikologinya yang kemudian lebih baik, itu kan agak sulit ya untuk melihat datanya itu dan perlu waktu yang lebih lama. Tapi kalau dengan SMK ini ada sesuatu yang lebih tangible, yang lebih konkret. Bu Eti ini luar biasa. Bapak Ibu semua, nah kita sekarang ini sudah banyak hal yang disampaikan oleh ibu-ibu semua yang di sini narasumber, termasuk bagaimana melakukan benahi, merencanakan kegiatan dan melakukan kegiatan untuk melakukan pembenahan dari masalah yang sudah diidentifikasi itu bisa dengan tidak ada biaya atau bahkan yang sangat minimalis sekali, tapi dampaknya bisa luar biasa. Jadi tidak ada biaya itu sebenarnya relatif. Bagaimana kita bisa melihat kemungkinan yang kita lakukan. Tapi esensi di sini sangat penting, yaitu bagaimana komunitas di sekolah bersama-sama dengan terbuka, aplikasi dan pilihan-pilihan apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Nah ini menurut saya merupakan spirit dari rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. Nah ini Bu Wiwi, Bu Elis sama Bu Eti ini udah duluan nih untuk mencoba-coba
rapor pendidikan versi 2.0. Boleh mungkin secara singkat apa sih yang dirasakan dengan versi 2.0? Kita mulai dari Bu Eti dulu deh. Silakan. Boleh. Apa Bu? Versi 2.0 yang kerasa sama Ibu apa setelah mencoba untuk menggunakannya? Ya, yang 2.0 ini Pak, ya. Yang jelas tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Anindito bahwa ada 2 indikator khusus ya. Khusus SMK ini. Iya. Yaitu apa Bu? Yaitu ada link and match dengan dunia kerja, link and match, dan satu lagi penyerapan lulusan SMK. Penyerapan lulusan SMK di dunia kerja. Iya, betul. Nah, yang sebelumnya memang belum. Nah, yang sekarang sudah ada. Dan itu memang sangat kami butuhkan sehingga kami bisa membaca. Kami berkaca. Oh iya, ternyata di sekolah kami posisinya seperti ini gitu. Ini hal yang baru. Hal yang baru dan kami bersyukur sekali bahwa ternyata di versi 2.0 ini lebih terinci, lebih kami sangat terbantu. Jadi kalau kemarin itu bahasanya keren, sekarang jauh lebih keren. Gitu. Waduh, ini kreatif sekali Bu Eti ya. Tagline-nya yang kemarin keren, yang sekarang jauh lebih keren. Oke. Gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih. Dengan adanya indikator yang lebih khusus ini akan lebih sangat membantu kepada SMK ya Bu. Betul Pak. Bu Elis, bagaimana untuk kondisi di SMA yang Ibu rasakan, konteks SMA maksud saya? Ya. Yang pasti yang sekarang rapor pendidikan versi 2.0 ini luar biasa. Salut Pak untuk tim penyusun yang betul-betul mampu mendesain rapor pendidikan yang kami melihat, saya dengan tim melihat, Masya Allah ini para kepala sekolah dengan tim dimudahkan Pak sekarang. Karena apa? Di sini kan bahkan perbandingan capaian nilai tahun lalu sekarang muncul ya, kalau kemarin tidak ada. Kemudian ada yang lebih memudahkan lagi, misalnya dalam definisi capaian. Kalau kemarin kan masih menggunakan mahir, cakap, kan sekarang lebih familiar lah untuk mayoritas ya di dunia pendidikan. Lebih baik menggunakan baik, sedang, dan kurang, itu kan lebih mudah difahami. Walaupun itu hal yang sederhana, tapi itu lebih dirasakan nyaman gitu Pak. Kemudian juga dalam hal paparan rekomendasi dan lain sebagainya sekarang lebih terperinci sehingga betul-betul memudahkan. Dan satu hal lagi, pemerintah ya khususnya di sini Kemendikbudristek ini betul-betul telah memberikan arahan kepada kami bagaimana betapa pentingnya tidak hanya dalam PMM, jadi para guru atau siapapun masyarakat pada umumnya kita harus terbiasa dengan self study, belajar mandiri. Misalnya ketika saya membuka glossary, di situ kita bisa banyak belajar ya. Jadi sebelum nanya, buka glossary di mana Ibu? Di raport kan. Tapi yang favorit memang kita sama ya Bu, favoritnya ringkasan. Ringkasan. Kalau saya favoritnya ringkasan? Ini berdua kompak kayaknya. Iya, kita kompak. Kalau ibaratnya kalau pengen shortcut, kita pengen paham dalam satu buku, kan kita biasanya belakangnya dulu ya. Jadi di sini ringkasan bukan berarti kita malas membaca, tapi paling tidak itu yang menjadi trigger saya untuk lebih tertarik apa aja sih pointer-pointer pentingnya di sini ya. Dan saya lihat di glossary juga kita tidak perlu banyak bertanya ke orang lain karena di situ kita banyak bisa belajar yang saya katakan tadi, betapa pentingnya sekarang budaya self study Pak, luar biasa. Terima kasih, outstanding, pokoknya keren banget. Terima kasih. Ini kota kunci Bu Elis dimudahkan, jadi lebih dimudahkan lagi. Jadi berbagai tadi yang Bu Elis bilang ada glossary dan juga bagaimana fitur-fiturnya juga bahasanya juga lebih mudah untuk dimengerti gitu ya. Ini membantu lebih jauh lagi, jadi lebih dimudahkan kata kuncinya. Bu Wiwi, gimana kalau di maunya TK? Kompak, samaan tapi tetap berbeda ternyata untuk PAUD Pak. Diferensiasi. Iya. Karena memang peruntukannya juga tidak persis sama dengan kakak-kakaknya gitu ya. Tapi kalau dilihat yang lama dengan yang baru, dilihat yang sekarang itu lebih ringkas. Lebih ringkas. Indikator prioritasnya kalau yang sebelumnya ada 4, sekarang ada 3. Pada perencanaan
Bagaimana perencanaan pembelajaran, refleksi dilakukan. Kemudian ada juga keterlibatan orang tua, kelas orang tua. Nah, yang sekarang itu lebih kepada bagaimana muatannya, isinya gitu. Jadi gurunya harus pinter. Dan enaknya lagi disediakan juga sarannya langsung ke PMM aja gitu. Jadi enak gitu, langsung ada saran perbaikannya dan sekolah tuh nggak harus mikir, karena ini loh kita bareng-bareng masuk ke sana belajar seperti itu. Jadi dengan adanya link langsung ke PMM ini itu membantu sekali. Sangat membantu. Seperti itu. Jadi terbantu sekali, nggak perlu mikir yang terlalu ini ya, berat gitu. Kalau tadi keren-keren sekali, saya terbantu banget. Terima kasih, ini luar biasa. Ini adalah pengalaman langsung ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana ibu-ibu di sini, ibu kepala sekolah yang sudah lebih dulu untuk merasakan platform rapor pendidikan versi 2.0 ini, fitur-fiturnya akan lebih membantu lagi, dan tentunya kita akan terus melakukan inovasi-inovasi perbaikan. Kami akan terus mendengar bagaimana nanti bagaimana ibu bapak menggunakan ini, dan tentunya Bu Elis, Bu Eti dan Bu Wiwi akan terus melakukan iterasi ya untuk lebih baik lagi. Dan tapi ayo kita sama-sama cobain ya versi 2.0 ini, kayaknya seru banget deh, ibu-ibu bapak ibu kepala sekolah dan juga para guru-guru nanti juga bisa melakukan eksplorasi secara mandiri yang di sekolah penggerak MKPK dulu, nanti minggu depan kita rilis kalau dulu. Bukan ada nggak ini, boleh kita ada pesan singkat dari Bu Wiwi, Bu Elis sama Bu Eti kepada Bapak Ibu kepala sekolah, guru, praktisi pendidikan, tenaga kependidikan yang menyimak acara ini melalui live YouTube. Sekarang kayaknya saya boleh mulai di tengah dulu deh. Bu Elis, silakan Bu, apa pesan singkat kepada para pemirsa kita di YouTube live ini? Baik, terima kasih. Pesan singkat dari saya barangkali mengajak para kepala sekolah, guru-guru dimanapun berada, mari kita manfaatkan rapor pendidikan untuk lebih optimal lagi dengan menumbuhkan budaya refleksi, evaluasi, dan juga budaya berbagi praktik baik dengan satu tujuan, kita bagaimana kita membangun lingkungan belajar yang betul-betul diharapkan oleh para peserta didik ya, dan orang tua tentu saja, yaitu lingkungan yang benar-benar tempat mereka belajar dengan menyenangkan, nyaman, aman, kreatif, inovatif, dan betul-betul memberi porsi yang luas kepada peserta didik untuk belajar sehingga mereka betul-betul terlatih untuk berani menyampaikan, kemudian mereka juga berani untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya masing-masing dengan tentu saja potensi yang sangat berbeda-beda, karena sekarang betul-betul di kurikulum Merdeka ini diberikan fasilitas yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, harapannya betul-betul kita semua memanfaatkan rapor pendidikan untuk merencanakan program sekolah yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan mengusung, memprioritaskan poin-poin penting yang menjadi skala prioritas dalam rapor pendidikan. Demikian, Pak. Terima kasih Bu Elis. Silakan Bu Wiwi. Baik, singkat saja Pak ya. Mari kita jadikan praktek atau kegiatan mengevaluasi diri ini sebagai sebuah budaya, sebuah perubahan menuju pendidikan yang berkualitas untuk generasi emas di masa yang akan datang. Terima kasih. Ini singkat, padat, syarat dengan maknanya ya dalam. Terima kasih Bu Wiwi. Bu Eti, apa pesan singkatnya untuk para pemirsa kita? Ya, terima kasih Bapak. Saya dalam bentuk pantun ya Pak. Oh wow, ini SMK kreatif sekali. Silakan Bu. Izin ya Pak. Untuk teman-teman semua, ada pantun. Ambil mangga dengan galah, karena pohonnya tinggi sekali. Tetap semangat, pantang menyerah, lakukan pekerjaan sepenuh hati. Satu lagi Pak, ya. Hujan reda, langitnya cerah, pelangi muncul, alangkah indah. Jangan menyerah karena lelah, karena impian kita amatlah indah. Cakep, wow, luar biasa ya Bapak Ibu.
ini pesan singkatnya ini, ibu-ibu kepala sekolah yang super inspiratif ini, ibu bapak semua, itu penuh dengan semangat bahwa ya kita akan menghadapi tantangan, ya kita akan menghadapi banyak sekali kesulitan, tapi janganlah menyerah, ya kan gitu. Jadi ada ya jalan bagi kita semuanya bisa anak-anak kita. Jadi kalau tadi bahasanya Bu kita guru itu sebagai pelukis depannya sebagai daya manusia Indonesia kan, berarti itu saya sekali lagi mengajak ibu bapak semua, ayo kita eksplorasi, kita gunakan rapor pendidikan versi 2.0 yang insya Allah ini akan bisa lebih membantu. Tadi sudah ada testimoni ya, jadi mungkin saya tidak perlu mengulang lagi. Silakan dicoba. Dan kalau nanti juga ada yang bingung-bingung, jangan menyerah. Kita pastikan kita ada support system, bantuan yang akan bisa lebih baik lagi. Tadi Bu Elis menekankan pentingnya untuk kemauan untuk belajar mandiri atau self-study. Itu juga merupakan sebuah modal bagi kita untuk bergerak. Tapi jangan, kalau udah pinter, jangan cuma buat sendiri. Harus berbagi. Itu juga budaya yang tadi ditekankan oleh para narasumber kita, sehingga kebaikan dan kemajuan itu menjadi milik kita bersama, yaitu tim Indonesia. Izinkan saya akan tutup juga dengan pantun. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ayo kita lakukan perencanaan berbasis data agar layanan pendidikan kepada anak lebih dekat di hati. Tanam mangga, tanam juga pohon rambutan. Rambutan berbuah, banyak orang akan melirik. Jangan lupa kita akses rapor pendidikan terbaik untuk Indonesia yang lebih baik. Alangkah baik rambutan dipetik hari Selasa, masukkan ke karung, lalu kita bawa ke pasar. Tetap semangat untuk pendidikan anak bangsa. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Terima kasih, saya Iwan Syahril, mohon diri, mohon pamit. Terima kasih kepada semua narasumber. Salam sehat, salam semangat ibu bapak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan Syahril. Tepuk tangan dong sekali lagi Bapak Ibu yang sangat meriah. Luar biasa diskusi interaktifnya yang sangat menarik, informatif, dan penuh dengan refleksi yang bermakna. Tentunya ini akan menjadi pengalaman berharga bagi seluruh kepala sekolah dan program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Diskusi tadi adalah rangkaian penutup kegiatan perilisan terbatas platform rapor pendidikan tahun 2023 versi 2.0. Sesuai dengan pesan Pak Iwan pada penutup tadi di diskusi interaktif, Bapak Ibu, setelah acara ini jangan lupa untuk segera mengakses platform rapor pendidikan versi 2.0 dengan menggunakan akun belajar.id Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mengalami kendala atau ada masukan terkait dengan platform rapor pendidikan tersebut, silakan kunjungi ke laman bit.ly/form layanan rapor pendidikan. Mari bergotong royong dukung pembenahan satuan pendidikan. Mulai benahi sesuai kebutuhan, mulai dari rapor pendidikan. Nah, karena Pak Iwan sudah memberikan pantun juga, saya menutup dengan pantun. Lebaran mudik ke Cimahi, lihat rapor pendidikan untuk inspirasi benahi. Saya Amar Nugraha beserta seluruh panitia dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan akar masalah dari rapor pendidikan dengan membaca skor capaian per indikator. Nah, dari hasil yang kami baca bahwa sekolah kami masih rendah di capaian rapor pendidikan versi 2. Kemudian untuk kebutuhannya memang rencana kami setelah itu baru kami breakdown sama tim dinas karena saya seperti itu sekolah nanti dengan kebutuhan yang baru dengan kebutuhan karena kami untuk mengajar nanti Juni untuk 6 Agustus saya masuk dengan akun belajar ID. Sebenarnya kalau mau sebenarnya tapi terakhir tapi nanti harus semuanya saya samakan semua kalau memang mau buka aksesoris keterangan tapi administrasinya nanti kurang karena kemarin pertimbangannya kita sekolah-sekolah itu artinya tidak bisa masuk nah itu nanti mungkin kami tunjukkan dulu sama Bu sama teman-teman distrik untuk proses sekolah mau seperti apa apakah dengan metode sekarang semua pelaksana apakah nanti mau ditanyakan jabatan fungsional karena kalau masih pelaksana semua dan akhirnya sekolah tidak akan pernah bisa mendaftar di sekolah tersebut ketika dia mendaftar di daerah lain di district lain dia bisa mendaftar karena yang penting kan punya pengalaman gitu ya tapi akhirnya di sekolah itu tidak akan pernah terisi untuk kebutuhan lainnya itu hasilnya dan sementara kalau nanti masih itu dilaksanakan nanti itu di perkantoran ya itu untuk yang KPPI ketika belum ya berarti tidak bisa menduduki berarti bukan akreditasi ini ya Pak untuk proyeksi jabatannya sudah boleh Mas lapor pendidikannya akreditasi ini ini akreditasi ini berlaku sampai 1 Oktober 2024 ini rapor pendidikan yang versi 2 baca jadi ada perpustakaan milik di sekolah yang membawa beberapa buku yang update itu kemudian itu juga menambah daya minat baca anak-anak. Tentu saja kemampuan literasi peserta didik ini harus dibenahi dari kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Bisa dibenahi dari melaksanakan pelatihan. Ya, pelatihan yang hanya dilaksanakan di sekolah, jadi hanya butuh biaya untuk narasumber. Adapun narasumber yang kami undang itu memang yang profesional di bidangnya seperti narasumber dari LPMP yang sekarang namanya BPMP. F2 gitu, kontrol F10. Lalu profesional-profesional lain yang bisa